Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, selamat datang pada pembelajaran sejarah peradaban Islam. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas dinasti Umayyah II di Andalusia, salah satu peradaban Islam terbesar yang pernah berkembang di Eropa. Kita akan mempelajari bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia, seperti politik, kehidupan sosial dan ekonomi, hingga faktor-faktor kemajuan dan keruntuhannya. Melalui materi ini diharapkan kita dapat memahami bahwa kejayaan sebuah peradaban itu lahir dari ilmu pengetahuan, persatuan, dan kepemimpinan yang baik. Selamat belajar, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah kerajaan besar bisa lahir dari seorang pelarian politik? Nah, dinasti Umayyah di Andalusia adalah salah satu contoh yang menarik dalam sejarah Islam. Dinasti ini tidak langsung berdiri dengan mudah, tetapi melalui perjuangan panjang, konflik politik, hingga strategi kepemimpinan yang sangat cerdas. Awalnya, wilayah Andalusia atau Spanyol sudah lebih dulu ditaklukkan oleh pasukan Islam pada tahun 711 Masehi di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa ibn Nusair. Setelah kemenangan tersebut, wilayah Andalusia mulai berada di bawah kekuasaan Islam. Namun, kondisi politik saat itu belum stabil. Banyak terjadi perselisihan antara kelompok Arab barbar dan para penguasa lokal. Jadi, meskipun wilayah sudah dikuasai, pemerintahannya masih sering mengalami konflik. Kemudian terjadi peristiwa besar di timur Islam, yaitu runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi akibat revolusi Abbasiyah. Hampir seluruh keluarga Umayyah dibunuh dan diburu. Tapi ada satu tokoh muda yang berhasil selamat, yaitu Abdurrahman ad-Dakhil. Nah, tokoh inilah yang nantinya menjadi pendiri dinasti Umayyah di Andalusia. Coba bayangkan, Abdurrahman harus melarikan diri dari Damaskus, melewati Mesir, Afrika Utara, hingga akhirnya tiba di Andalusia. Perjalanannya bukan perjalanan yang biasa. Ia harus bersembunyi, membangun dukungan, dan bertahan hidup di tengah ancaman politik. Karena keberanian dan kecerdasannya, ia bahkan mendapatkan julukan Sakar Quraisy, yaitu yang artinya elang Quraisy. Setelah tiba di Andalusia sekitar tahun 755 Masehi, Abdurrahman mulai mencari dukungan dan berbagai kelompok masyarakat, terutama pasukan Suriah dan loyalis Umayyah. Saat itu Andalusia dipimpin oleh Yusuf al-Fihri. Melalui strategi politik dan kekuatan militer, Abdurrahman akhirnya berhasil mengalahkan Yusuf al-Fihri. Nah, inilah momen pentingnya. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman berhasil menguasai Cordoba dan mendirikan Emirat Cordoba, yang menjadi awal berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Cordoba kemudian dijadikan pusat pemerintahan dan berkembang menjadi salah satu kota paling maju di Eropa saat itu. Yang menarik, keberhasilan dinasti Umayyah di Andalusia bukan hanya karena kekuatan militer. Mereka juga membangun administrasi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Dari sinilah Andalusia berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Eropa. Jadi, di materi ini kita bisa lihat bahwa kemajuan sebuah peradaban tidak lahir secara instan, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, strategi yang matang, persatuan, dan kemampuan membangun sistem yang baik, dan yang paling penting adalah sejarah ini mengajarkan kepada kita bahwa dari sebuah kesulitan pun bisa lahir peradaban yang besar yang mengubah dunia. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saat ini kita akan membahas tentang sistem politik masa dinasti Umayyah di Andalusia. Sistem politik dinasti Umayyah di Andalusia menunjukkan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga cara negara mengatur masyarakat, menjaga stabilitas, menegakkan hukum, dan membangun peradaban. Setelah berdiri Cordoba tahun 756, pemerintah Umayyah Andalusia awalnya dipimpin oleh seorang amir. Pada masa Abdurrahman III tahun 929, statusnya berubah menjadi kekhalifahan, sehingga pemimpinnya bergelar khalifah. Perubahan ini menegaskan bahwa Andalusia menjadi pusat kekuasaan Islam terbesar di barat. Pusat pemerintahan berada di Cordoba, yang berkembang sebagai pusat politik, administrasi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Khalifah menjadi pemimpin tertinggi yang berwenang membuat kebijakan, mengatur pemerintahan, mengangkat pejabat daerah, memimpin militer, serta menjaga keamanan dan persatuan wilayah. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah dibantu seorang hajib
sebagai kepala istana, wazir sebagai menteri yang mengurus keuangan, pertahanan, keamanan, pekerjaan umum, dan administrasi, serta qadhi sebagai seorang hakim. Hukum Islam, terutama mazhab Maliki, menjadi dasar peradilan dalam urusan sosial, perdagangan, keluarga, hingga ekonomi. Wilayah Andalusia dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang wali atau gubernur. Di daerah perbatasan dibentuk wilayah pertahanan untuk menghadapi kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol. Dalam hubungannya di luar negeri, dinasti Umayyah Andalusia menjalankan diplomasi dengan Afrika Utara dan beberapa kerajaan Eropa, sekaligus memperkuat pertahanan dari ancaman luar. Pada masa kejayaannya, Andalusia menjadi kekuatan politik yang disegani Eropa Barat. Namun setelah wafatnya khalifah-khalifah besar, muncul perebutan kekuasaan, persaingan elit istana, dan konflik internal yang melemahkan pemerintahan pusat. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa kemajuan negara bergantung pada pemimpinnya, stabilitas politik, birokrasi yang tertata, dan penegakan hukum, pertahanan yang kuat, dan persatuan masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem sosial dan ekonomi pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Kejayaan Andalusia tidak hanya didukung kekuatan politik dan ilmu pengetahuan, tetapi juga kehidupan sosial yang tertata dan ekonomi yang maju. Tanpa keduanya, sebuah peradaban sulit mencapai kejayaan. Masyarakat Andalusia terdiri dari bangsa Arab, Barbar, Mualad, Kristen Yahudi, Sakaliba, dan Budak. Keberagaman ini menjadi Andalusia sebagai masyarakat multikultural yang relatif terbuka dan toleran. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan serta terlibat dalam perdagangan, pendidikan, kerajinan, bahkan pemerintahan. Kondisi ini mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam struktur sosial, kelompok elit berasal dari keluarga penguasa, pejabat, panglima militer, dan bangsawan Arab. Sedangkan masyarakat umum terdiri dari petani, pedagang, pengrajin, dan pekerja kota. Jumlah mualad juga semakin besar karena banyak penduduk lokal yang memeluk Islam. Di bidang ekonomi, Andalusia bertumbuh pada pertanian yang maju melalui sistem irigasi saluran air, bendungan, dan kincir air. Hasil utamanya meliputi gandum, zaitun, jeruk, kapas, padi, tebu, dan berbagai buah-buahan. Kemajuan pertanian ini mendukung perdagangan dan industri. Perdagangan berkembang pesat melalui kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, Malaga, Almeria yang menghubungkan Andalusia dengan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa. Barang dagangannya antara lain tekstil, sutra, minyak, zaitun, keramik, kulit, Cordoba, dan rempah-rempah. Dalam bidang industri, masyarakat Andalusia terkenal menghasilkan kain sutra, keramik, logam, kaca, kertas yang diperdagangkan hingga Eropa. Negara memperoleh pemasukan dari zakat, kharaj, jizyah, serta pajak, perdagangan, dan pasar. Pendapatan tersebut digunakan untuk membangun kota, pendidikan, pertahanan, fasilitas umum, dan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan ekonomi juga didukung penggunaan dinar dirham sebagai simbol sistem keuangan yang teratur dan kedaulatan negara. Namun ketika konflik politik dan perubahan kekuasaan mulai muncul, keamanan terganggu, perdagangan melemah, dan ekonomi perlahan menurun. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa kemajuan peradaban lahir dari kehidupan sosial yang harmonis, toleran, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang kuat serta stabil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor-faktor kemajuan dan keruntuhan dinasti Umayyah di Andalusia. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, setiap peradaban besar pasti memiliki masa kejayaan dan kemunduran, termasuk dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti ini pernah menjadi pusat peradaban Islam terbesar di Eropa, tapi akhirnya mengalami keruntuhan. Kemajuan Andalusia didukung dengan beberapa faktor penting. Pertama, kepemimpinan yang kuat dan visioner dari tokoh seperti Abdurrahman I, Abdurrahman III, dan Al-Hakam II yang berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil dan terorganisir. Kedua, sistem pemerintahan dan birokrasi yang tetap baik melalui lembaga hukum, administrasi, dan pejabat daerah. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat maju. Andalusia memiliki banyak perpustakaan, sekolah, pusat kajian. Para ilmuwan Muslim berkembang dalam bidang kedokteran, matematik, astronomi, filsafat, teknologi, hingga Cordoba menjadi salah satu kota yang paling maju di dunia pada saat itu. Kemajuan juga didukung dengan kehidupan sosial yang toleran.
Masyarakat Arab barbar Kristen Yahudi dapat hidup berdampingan, bekerja sama dalam perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu, ekonomi berkembang pesat melalui pertanian dengan sistem irigasi yang baik, perdagangan internasional, serta industri tekstil, keramik, dan kerajinan. Namun, kejayaan tersebut perlahan melemah akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan setelah wafatnya khalifah-khalifah besar. Persaingan antara pejabat dan panglima membuat pemerintahan pusat melemah. Ketergantungan terhadap pasukan asing dan kuatnya pengaruh ajib untuk mengganggu stabilitas politik. Keruntuhannya semakin cepat akibat perang saudara atau fitnah Al-Andalus yang memecah wilayah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifah. Kondisi dimanfaatkan kerajaan Kristen di utara untuk melakukan serangan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Akhirnya pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Quraisy resmi runtuh dan kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia berakhir. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, demikian pembahasan kita tentang dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Dari materi ini kita dapat belajar bahwa kemajuan peradaban lahir dari ilmu pengetahuan, persatuan kepemimpinan yang baik, sedangkan perpecahan dapat membawa pada kemunduran. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajar rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada materi sejarah peradaban Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.